Anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saat hari ini? Doa teacher, semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Hari ini ketemu lagi dengan teacher Karno dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 1 SD. Oleh karena itu anak-anak, siapkan buku pelajaranmu, pensilmu, dan Alkitabmu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu semua anak-anak teacher ajak untuk berdoa bersama-sama. Ikutin teacher Karno ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat hari ini dalam keadaan sehat, tubuh kuat, bahkan nafas yang baru daripada Tuhan kami boleh nikmati. Dan sebentar kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dengan tema Keluargaku Hidup Rukun, kelanjutan dari pembelajaran minggu yang lalu di pelajaran yang atau bab 6 ya. Kita sudah kemarin teacher sudah menjelaskan tentang Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di sana teacher sudah menjelaskan ayat demi ayat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Teacher berharap anak-anak boleh memahaminya dengan baik bahwa keluarga hidup rukun itu adalah keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Oke. Ya, anak-anak, kegiatan kita yang pertama hari ini adalah menuliskan nama anggota keluarga besar kita. Dimulai dari kakek, nenek, ibu, ayah, paman, bibi, paman, dan yang terakhir sepupu, karena sudah ada aku di sana di sebelah kirinya ya. Jadi kakek dan nenek ini memiliki 3 orang anak dan 2 menantu. Nah, di mana diantaranya itu 2 orang anaknya ini sudah memiliki anak, sehingga kakek dan nenek ini telah memiliki cucu, yaitu yang tadi aku dan yang sepupu ini. Nah, anak-anak, di sini kamu menuliskan nama kakekmu siapa, nama ibu siapa ya. Itu untuk mengetahui apakah kamu mengenal baik keluargamu, oke? Ya. Nah, teacher berharap kamu mengenalnya dengan baik keluarga besarmu. Ya, kalau nggak tahu boleh tanya papa mama. Ya, oke, nggak apa-apa menuliskan nama paman dan bibi atau saudara yang lainnya atau nama kakek dan nenek, ya. Oke, anak-anak, dan teacher harap kamu bisa melakukannya dengan baik. Kita lanjut kegiatan kita berikutnya. Ya, kegiatan berikutnya atau ke aktivitas kita berikutnya ini adalah menggambar emoticon senyum bila kamu melakukannya. Perhatikan gambar yang pertama. Ini seorang anak memberikan minum kepada ayahnya, dan di gambar yang kedua, seorang anak menyalam atau memberi salam kepada kedua orang tuanya. Mungkin anak ini sedang mau pamitan atau pergi ke sesuatu, atau baru tiba dari tempat sesuatu ya. Terus gambar yang ketiga ini di mana bermain bersama dengan teman-teman yang lainnya. Ya, gambar berikutnya, gambar yang keempat ini adalah anak-anak yang sedang berdoa. Terus gambar berikutnya adalah anak-anak yang sedang bermain atau bertukar mainan. Berbagi mainan bisa saja ya. Dan gambar yang terakhir adalah di mana ini seorang anak yang sedang mengunjungi temannya yang sedang sakit, oke? Dan teacher harap kamu dapat menggambarnya dengan baik, ya, tidak asal-asalan gambar emoticon senyumnya, oke? Ya, anak-anak semuanya yang ada di rumah, penugasannya hanya satu untuk di minggu ini dan di pertemuan kita terakhir loh, anak-anak di semester yang pertama ini atau semester ganjil. Penugasannya adalah siswa di sini diminta atau semua anak-anak diminta untuk menceritakan isi gambar setelah diwarnai dengan warna kesukaan mereka. Jadi warnailah gambar yang keempat ini. Kemudian nanti itu setelah kamu mewarnai, kamu menceritakan apa yang kamu dapat kamu lihat dari setiap tokoh pada gambar yang ada di
bukumu ya. Jadi siswa dapat menjelaskan satu persatu tokoh yang ada di dalam gambar. Oke. Nah, siswa juga dapat menjelaskan gambar dirinya dan kegiatan yang sedang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, itu jadi di sini penugasannya adalah anak-anak, teacher memohon kepadamu, kamu setelah nanti kamu mewarnai bukumu, mewarnai tokoh-tokoh yang ada pada bukumu, kamu menceritakan tapi dalam bentuk divideoin. Oke, jadi misalnya gambar yang pertama ini seorang anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Terus ada juga perempuan yang sedang menyapu. Ada juga perempuan yang satu lagi yang sedang membuang sampah pada tempatnya juga. Ya, ada yang lain yang sedang merapikan. Nah, anak-anak boleh menceritakan sesuai dengan yang kamu lihat, sesuai dengan yang kamu pandang ya tentang tokoh-tokoh yang ada pada gambar tersebut. Oke, anak-anak, teacher berharap kamu dapat melakukannya. Sekali lagi, penugasan kamu yang perlu dikirim sama teacher adalah hanya satu saja. Ingat, hanya satu, yaitu mewarnai warna ini tokoh-tokoh yang ada pada gambar ini, kemudian diceritakan dalam bentuk video. Jadi ini adalah penugasan praktek terakhirmu di agama, ya. Oke, di semester yang pertama ini. Ya, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran keluargaku hidup rukun dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan yang pertama adalah keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang mengerti tugas dan tanggung jawab, keluarga yang mengutamakan Tuhan. Jadi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga hidup rukun memiliki ciri-ciri: satu, saling mengasihi sesama anggota keluarga; dua, mengerti tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga; tiga, mengutamakan Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kamu boleh memahaminya atau melakukannya di dalam keluarga. Ya, kita harus saling mengasihi. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan atau kita yang melakukan kesalahan, maka kita harus mengakui kesalahan kita dan kita meminta maaf. Terus kemudian kita harus mengerti tugas dan tanggung jawab kita. Tugas seorang anak itu apa di dalam keluarga? Tugas seorang anak di dalam keluarga adalah membantu pekerjaan orang tua, bukan mencari nafkah, bukan membantu orang tua mencari uang, bukan. Jadi seorang anak harus memahami tugasnya. Anak di sini melakukan tugasnya. Misalnya apa? Yang paling utama, belajar. Ya. Terus setelah belajar boleh membantu beres-beres di rumah. Setelah itu boleh bermain, ya. Atau boleh bermain dulu, melakukan tugas belajarnya, kemudian membantu orang tua. Is okay. Itu terserah di mana anak-anak di aturan keluarga masing-masing, karena setiap keluarga memiliki aturan masing-masing. Dan yang ketiga, keluarga harus mengutamakan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan pasti tentu mengerti firman Tuhan, sehingga dia mengerti bahwa di dalam keluarga itu harus saling melengkapi, harus saling mengasihi. Ya, jadi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bisa sampai di sini pertemuan kita di bab yang ke-6 ini adalah pelajaran terakhir kita di semester yang pertama. Dan kita akan menyiapkan diri kita untuk next week. Kita akan mengerjakan review untuk mempersiapkan UPAS atau ujian penilaian akhir semester ganjil. Ya, anak-anak. Jadi, teacher berharap kamu boleh mengulang kembali setiap pembelajaran dari bab yang pertama sampai bab yang ke-6. Kamu boleh membaca kembali, ya anak-anak, supaya boleh menjawab maupun review maupun nanti pada saat ujian akhir sekolah yang akan diadakan dari sekolah. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Teacher mengucapkan semoga Tuhan memberkati anak-anak, diberikan kesehatan, bahkan papa mama yang sudah mendampingi hampir 1 semester dalam belajar daring. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap orang tua kami, diberikan kesehatan dan keberhasilan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.